Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan program pembelajaran jarak jauh. Kali ini untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester 1 pada tema Lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat dan tetap semangat, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran kali ini dengan lancar dan mendapatkan hasil yang bermanfaat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, anak-anak sekalian, kalian silahkan bisa menyimak juga pada buku paket kalian. Bisa dibuka buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 8 pada halaman 55. Baik, saya sampaikan dulu kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, terkait kompetensi spiritual. Kalian diharapkan melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama. Kemudian, untuk kompetensi sosialnya, kalian menghayati perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Berikutnya, terkait kompetensi pengetahuannya, kalian diharapkan memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Dan yang terakhir, kompetensi dasar terkait kompetensi keterampilan, kalian diharapkan mempraktikkan sholat berjamaah dan munfarid dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan pengertian sholat sunnah dengan benar. Kemudian menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid dengan benar. Berikutnya, mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid sesuai dengan ketentuan syarak. Dan yang terakhir adalah menjelaskan hikmah melaksanakan sholat sunnah dengan benar. Memudahkan pemahaman materi, mari kita simak dan perhatikan peta konsep berikut ini. Di sini terlihat bahwa sholat sunnah itu berdasarkan pengerjaannya terbagi menjadi 3 macam. Ada sholat sunnah berjamaah, berarti dikerjakan dengan cara berjamaah. Ada sholat sunnah munfarid, dikerjakan dengan cara sendirian. Dan ada sholat sunnah jamaah atau munfarid gabungan, ya, bisa dikerjakan dengan cara berjamaah maupun dengan cara sendirian. Nah, setelah mengetahui pembagiannya berdasarkan cara pengerjaannya, maka dilanjut dengan mempelajari macam dan ketentuannya dari masing-masing sholat sunnah tersebut. Kemudian dilanjut lagi dengan mempelajari tata cara dan praktiknya. Nah, setelah kita mempelajari semua pengetahuan ini, diharapkan kita berlanjut dengan melaksanakannya dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari.
sehingga nanti diharapkan akan muncul sikap mulia, di antaranya terbiasa hidup disiplin, menghargai orang lain, mengutamakan kebersamaan, lebih bertanggung jawab dan berpendirian kuat, serta memiliki tekad dan semangat yang kuat. Sebelum ke materi, mari kita simak dan renungkan tayangan video berikut ini. Mungkin Anda pernah mendengar cerita bagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tidakkah dosa-dosamu telah diampuni yang telah berlalu dan yang akan datang? Lalu mengapa engkau begitu keras dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa engkau begitu rajin? Mengapa engkau harus korbankan harta jiwamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat malam hingga kakimu bengkak ya Rasulullah? Bukankah surga sudah dijamin untukmu ya Rasulullah? Bukankah engkau yang akan pertama kali masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Lalu mengapa sampai engkau berdiri di hadapan Rabb-Mu hingga kaki-kakimu bengkak? Ya. Jawaban indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar kenal dengan penciptanya. Afala akuna abdan syakura? Tidakkah boleh aku bersyukur kepada penciptaku? Baik, anak-anak sekalian, dari tayangan video tadi kita mendapatkan informasi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene sudah berlabel maksum, aliasnya terbebas dari segala macam dosa, dan sudah dijamin tempatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masih melaksanakan sholat sunnah, bahkan sampai kakinya bengkak. Maka dari itu anak-anak, mari mulai sekarang kita belajar membiasakan melaksanakan sholat sunnah. Dan bagi yang sudah terbiasa, alhamdulillah, mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Mulai ke materi anak-anak. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah didefinisikan sebagai sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Jadi orang yang melaksanakan sholat sunnah akan mendapatkan pahala. Namun jika tidak melaksanakan, maka dia tidak berdosa. Nah, terkait hukum sunnah, sedikit akan saya singgung. Hukum sunnah ini sering didefinisikan sebagai jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Dengan definisi yang seperti ini, kecenderungannya hukum-hukum sunnah ini terasa mudah untuk ditinggalkan. Ini karena dahsyatnya tipu daya setan mencuci
mindset kita terhadap hukum sunnah ini. Jika dikerjakan mendapat pahala, sementara pahalanya itu tidak kelihatan, namun jika ditinggalkan toh tidak apa-apa. Sehingga kebanyakan atau sebagian masyarakat kita lebih memilih untuk meninggalkan perkara-perkara sunnah karena tidak apa-apa. Nah, untuk memperbaiki kualitas diri kita, maka tidak ada salahnya kalau hukum sunnah itu kita definisikan seperti ini anak-anak. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan patut dicela. Patut dicela ini dalam tanda kutip ya anak-anak harus dipahami dengan benar. Contohnya adalah jika kita sholat maghrib sendirian, mungkin ketika kita terburu-buru, kita meninggalkan membaca surat pendek setelah Al-Fatihah. Itu terkesan tadi ya, tidak apa-apa. Karena sholatnya masih tetap sah. Tapi, seandainya kita menjadi imam sholat maghrib tersebut, kita baca dengan keras surat Al-Fatihah rakaat pertama, kemudian setelah itu kita langsung rukuk, meninggalkan perkara sunnah yaitu membaca surat pendeknya. Kira-kira apa yang terjadi anak-anak? Orang-orang di belakang kita alias makmum pasti akan ngomongi kita. Dan bisa jadi untuk sholat maghrib berikutnya kita tidak diperkenankan untuk menjadi imam lagi. Nah, itulah sedikit gambaran konsep patut dicela seperti ini ya. Jadi ada sanksi sosial yang akan diterima. Sehingga dengan pengertian seperti ini diharapkan kita tidak terlalu mudah untuk meninggalkan perkara-perkara yang hukumnya sunnah. Bisa dipahami anak-anak? Berikutnya, macam-macam sholat sunnah. Di sini sudah ada beberapa contoh nama-nama sholat sunnah, mulai dari sholat sunnah Idul Fitri sampai dengan yang terakhir ada sholat sunnah mutlak. Nah, dari beberapa contoh sholat sunnah tersebut, kita akan mengelompokkannya berdasarkan cara pengerjaannya. Ada yang terkelompok dalam warna kuning telur ayam, ada yang terkelompok dalam warna telur bebek, ya telur asin, ada yang kombinasi antara warna telur ayam dan warna telur bebek. Jadi terlihat ada 3 warna, telur ayam, telur asin, dan kombinasi antara keduanya. Nah, untuk yang berwarna telur ayam, itu adalah kelompok sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan dengan cara berjamaah. Ada imam, ada makmum. Yang terkelompok dalam warna kuning telur bebek, telur asin, itu adalah sholat sunnah munfarid atau dikerjakan sendirian. Dan yang terkelompok dalam kombinasi keduanya, warnanya agak hijauan ini ya, ini itu adalah sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Artinya bisa dikerjakan secara berjamaah maupun munfarid.
Baik anak-anak, kita mulai dari kelompok sholat sunnah berjamaah. Yang pertama ada sholat sunnah iddain. Iddain ini isim tasniyah, isim yang menunjukkan arti dua. Mufradnya adalah id. Jadi sholat sunnah iddain itu adalah sholat sunnah dua id. Sholat sunnah 2 hari raya. Ada hari raya Idul Fitri dan ada sholat sunnah hari raya Idul Adha. Sholat sunnah Idul Fitri dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri setiap tanggal 1 Syawal. Sementara untuk sholat sunnah Idul Adha dilaksanakan pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Kemudian ketentuan-ketentuan khususnya, yang pertama dikerjakan pagi hari setelah matahari terbit. Jadi bukan terbit fajar ya, kalau terbit fajar itu subuh. Kalau terbit matahari sekitar jam 6 lebih sedikit. Kemudian memakai pakaian terbaik karena pada hari ini adalah hari kemenangan ya, sehingga kita harus menunjukkan suasana yang bergembira. Kemudian pada Idul Fitri dianjurkan makan sebelum sholat, sedangkan pada Idul Adha makan setelah sholat. Ya, di sini ada sedikit perbedaan antara makan pagi ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sholat 2 rakaat. Setiap rakaat pada rakaat yang pertama diawali 7 kali takbir, sedangkan pada rakaat kedua diawali 5 kali takbir. Kemudian antara takbir satu dengan takbir lainnya kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian untuk hitungan 7 kali takbir ini ada 2 pendapat anak-anak. Yang pertama, 7 kali takbir ini tidak termasuk takbiratul ihram, sehingga pada prakteknya nanti adalah niat dulu, kemudian takbiratul ihram, iftitah, baru takbir hitungan sampai 7 kali ya. Sementara pendapat kedua mengatakan bahwa 7 kali takbir di sini itu sudah termasuk takbiratul ihram. Nah, di sini kita tidak akan membahas atau memperdebatkan perbedaannya karena masing-masing punya dalil sendiri. Kemudian ketentuan berikutnya adalah setelah salam khatib berkhutbah. Jadi khutbah dilaksanakan setelah selesai sholat idnya. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu khutbah dikerjakan sebelum sholat. Tapi untuk sholat id, khutbah dilaksanakan setelah sholat. Pada khutbah sholat id ini, khutbah pertama diawali 9 kali takbir, khutbah kedua diawali 7 kali takbir. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Yang sering ditanyakan itu biasanya, Pak, niatnya bagaimana? Niat itu letaknya di dalam hati anak-anak, jadi ketika kita niat berarti hati kita kerentek ya. Hati kita kerentek misalnya untuk sholat sunnah Idul Fitri. Namun jika ingin diucapkan maka harus dalam lafaz bahasa Arab. Bagaimana lafalnya? Kalau kita sudah sering melafalkan niat sholat fardu misalnya ya, sholat subuh, itu kan niatnya usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, misal seperti itu ya. Usolli itu adalah artinya saya niat sholat.
Sholatnya sholat apa? Oh, fardu, berarti fardu subuh, fardu subuhi. Berapa rakaat? 2 rakaat, ini menghadap kiblat, mustaqbilal kiblati, makmuman, karena Allah lillahi ta'ala. Kalau untuk niat sholat Idul Fitri tinggal disesuaikan ya. Saya niat sholat masih sama ya, usolli. Sholatnya sunnah atau fardu ini Idul Fitri? Sunnah. Berarti sunnata. Namanya Idul Fitri, sunnatal Idul Fitri. Berapa rakaat? 2 rakaat. Tadi masih sama ya, rakaat ini. Menghadap kiblat, mustaqbilal kiblati sama, makmuman sama makmum ya. Karena Allah sama juga lillahi ta'ala ya. Jadi bisa kita rangkai sendiri ya anak-anak. Untuk niat salat sunnah Idul Fitri misalnya, usolli sunnatal Idul Fitri ini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Kalau untuk salat sunnah Idul Adha, ayo kita rangkai lagi. Usolli sunnatal Idul Adha ini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Mudah ya anak-anak? Sholat sunnah berjamaah berikutnya ada sholat sunnah gerhana ya. Di sini ada sholat sunnah kusuf pakai kaf ya. Dan ada sholat sunnah khusuf pakai kha. Yang sholat sunnah kusuf itu adalah sholat sunnah pada saat terjadi gerhana matahari ya. Kumat, kusuf, matahari. Sementara untuk sholat sunnah khusuf yang pakai kha itu adalah dilaksanakan pada saat terjadi gerhana bulan ya. Jadi ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Gerhana matahari disebut sholat sunnah kusuf, kemudian sholat gerhana bulan disebut sholat sunnah khusuf. Kemudian hukumnya adalah sunnah muakkad. Ketentuan khususnya sholatnya 2 rakaat, tapi untuk 1 rakaatnya terdapat 2 kali surat Al-Fatihah, 2 kali rukuk, dan 2 kali i'tidal ya. Jadi urutannya adalah yang pertama niat, kemudian takbiratul ihram, iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah yang pertama, kemudian membaca surat pendek yang pertama, kemudian rukuk yang pertama, kemudian i'tidal yang pertama. Nah, pada titik ini kalau sholat yang biasanya kan setelah i'tidal itu sujud ya. Tapi untuk sholat sunnah gerhana setelah i'tidal yang pertama kembali lagi ke membaca surat Al-Fatihah yang kedua. Kemudian surat yang kedua, rukuk yang kedua, dan i'tidal yang kedua. Baru setelah i'tidal yang kedua ya, kita sujud seperti sholat biasanya. Itu untuk 1 rakaatnya ya. Kemudian pada rakaat kedua juga sama seperti itu. Kemudian niatnya bagaimana? Masih ingat cara menyusun niat sholat sunnah? Oke ya. Kita coba lagi untuk sholat sunnah kusuf. Usolli sunnatal kusufi ini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala ya. Kemudian untuk yang khusuf, usolli sunnatal khusufi ini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala ya. Seperti itu anak-anak.
Sholat sunnah berjamaah berikutnya ada sholat sunnah istisqa, yaitu sholat yang dilaksanakan untuk meminta hujan ya. Jadi biasanya dilaksanakan pada musim kemarau yang panjang. Hukumnya adalah sunnah. Ketentuan khususnya, sebelum sholat istisqa, semua warga dianjurkan bertaubat ya, dan berpuasa 4 hari berturut-turut. Karena biasanya kemarau yang panjang itu bisa kita artikan sebagai sebuah peringatan dari Allah, karena mungkin kita terlalu banyak melakukan perbuatan maksiat, sehingga sebelum sholat istisqa kita dianjurkan untuk bertaubat terlebih dahulu, kemudian berpuasa 4 hari berturut-turut. Kemudian ketentuan berikutnya adalah pada hari keempat, berarti dalam keadaan berpuasa ya, warga berkumpul di tanah lapang ya, di tanah lapang dengan berpakaian sederhana, karena menunjukkan masih dalam keadaan susah ya, sederhana. Berbeda dengan sholat id, kalau sholat id berpakaian yang terbaik. Kemudian membawa binatang ternak ya, untuk melaksanakan sholat istisqa 2 rakaat. Kita membawa binatang ternak di sini untuk melengkapi perwakilan makhluk hidup ya. Tadi di tanah lapang kan sudah ada perwakilan tumbuhan ya, rumput dan tanaman-tanaman yang lain. Kemudian ada manusia, kemudian ada juga binatangnya. Karena itu mengandung maksud bahwa yang meminta hujan itu bukan hanya manusianya, tapi juga makhluk hidup yang lain, seperti tumbuhan dan juga binatang ternak. Kemudian sholat sunnah berjamaah tanpa kumandang adzan dan iqamah. Dan setelah salam khatib berkhutbah ya. Jadi ada khutbahnya juga setelah sholat. Khutbah yang pertama diawali 9 kali istighfar ya. Kalau tadi sholat id itu 9 kali takbir karena merayakan kemenangan. Kalau ini 9 kali istighfar karena bertaubat ya. Dan khutbah kedua diawali 7 kali istighfar. Kemudian niatnya bagaimana anak-anak? Kita susun lagi yuk. Usolli sunnatal istiqoi rak'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Mudah ya anak-anak? Berikutnya kita beralih pada kelompok sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dikerjakan secara sendirian. Yang pertama ada sholat sunnah rawatib ya, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan mengiringi ya, sholat fardu. Mengiringi ini bisa di belakang, bisa di depan ya. Kemudian pembagiannya, sholat sunnah rawatib yang pertama berdasarkan waktu pengerjaan, kemudian yang kedua berdasarkan hukum pengerjaan. Untuk pembagian berdasarkan waktu pengerjaan, tadi ya, ada sholat sunnah rawatib qobliyah dan ada sholat sunnah rawatib ba'diyah. Yang sholat sunnah rawatib qobliyah dikerjakan sebelum sholat fardu. Yang ba'diyah dikerjakan sesudah sholat fardu ya. Tadi karena rawatib itu adalah mengiringi, maka bisa sebelum, bisa sesudah. Yang sebelum namanya qobliyah, yang sesudah disebut ba'diyah. Kemudian berdasarkan hukum pengerjaan, ada sholat sunnah rawatib mu'akkad, ada sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad, dan ada sholat yang hukumnya haram ya, sholat rawatib yang hukumnya haram. Yang sholat sunnah rawatib mu'akkad, di sini ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya ya. Muakat ini kan sangat dianjurkan, sehingga biasanya kita sering mendapati warga kita itu melaksanakan yang ini ya. Kemudian yang ghairu muakkad ada 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya ya. Di sini yang perlu diperhatikan untuk sholat zuhur ya. Di sini ada 2 rakaat sebelum sesudah. Di muakkad juga ada 2 rakaat sebelum dan sesudah. Sehingga pada praktiknya biasanya ada orang yang misalnya sholat sebelum zuhurnya 2 rakaat saja, itu berarti dia mengerjakan yang muakkad. Ada yang 4 rakaat 2 kali salam, berarti dia mengerjakan yang 2 rakaat untuk muakkad dan 2 rakaat untuk yang ghairu muakkad. Berikutnya sholat rawatib yang hukumnya haram ya. Ini ada 2 tempat, yaitu sholat sesudah sholat subuh dan sholat sesudah sholat asar. Jadi di sini malah hukumnya haram, tidak diperbolehkan ya. Kemudian ketentuan khususnya, niat menurut waktunya ya. Niat menurut waktunya. Jadi berdasarkan waktu kan ada qobliyah dan ba'diyah. Untuk qobliyah niatnya bagaimana? Ayo kita susun kembali. Usolli sunnata qobliyata, misal subuh ya, qobliyata subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, karena tidak makmuman, tidak imaman ya. Kita ulangi, usolli sunnatal qobliyata subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Untuk yang ba'diyah, usolli sunnatal ba'diyat tadzuhri ya, rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Bisa ya anak-anak? Kita lanjut ke ketentuan khusus yang berikutnya, yaitu tidak didahului adzan dan iqamah. Kemudian dikerjakan dengan suara sirri ya, atau lirih, tidak dinyaringkan. Kemudian posisi sholat dianjurkan berpindah sedikit dari posisi sholat fardu ya, sehingga biasanya bergeser sedikit ke kiri atau ke kanan. Berikutnya masih pada kelompok sholat sunnah munfarid, ada sholat sunnah tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid ya. Jadi setiap kita memasuki masjid, kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid ya. Hukumnya sunnah ya bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Ini kita biasakan anak-anak. Kita misalnya dalam perjalanan mampir ke masjid, itu jangan hanya ketika mau buang air kecil saja ya. Buang air kecil kalau di masjid kan gratis ya. Di toilet masjid maksudnya. Sehingga banyak yang memilih buang air kecilnya di toilet masjid. Di samping airnya biasanya bagus, ya juga gratis biasanya.
Nah, kita ubah anak-anak ya. Di situ kan ada kotak infak. Justru harusnya kita berikan yang lebih daripada ketika kita memberikan di pom bensin atau tempat yang lainnya. Kemudian setelah hajat buang air kecil atau buang air besar, sempatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya. Ketentuan khususnya ya. Yang pertama, biasakan memasuki masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa ya, doa masuk masjid. Kemudian sebelum duduk ya, berarti mungkin ke toilet dulu ya. Nanti setelah ke toilet jangan pulang dulu ya. Jangan pergi dulu. Tapi wudhu dan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Atau misalnya ketika mau Jumatan ya, sholat Jumat, kita datangnya awal waktu. Nah, kita sudah punya wudhu dari rumah. Sebelum kita duduk, kita sholat dulu, sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Kemudian dikerjakan dengan suara sirri atau lirih. Untuk niatnya bagaimana? Ayo kita susun lagi. Usolli sunnatat tahiyatul masjidi raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Berikutnya salat sunnah munfarid yang selanjutnya adalah salat sunnah istikharah, yaitu salat sunnah yang dilaksanakan untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya untuk orang-orang yang bingung ya. Misalnya kita ini masih kelas 2 ya. Nanti ketika kelas 3 atau kelas 9, ketika menghadapi ujian itu pusing ya. Tapi ternyata lebih pusing lagi setelah lulusnya. Karena kita bingung mau melanjutkan kemana, ke SMK atau ke SMA atau mondok dan sebagainya. Maka dari itu kita dianjurkan, disunahkan untuk melakukan sholat sunnah istikharah ya. Jadi hukumnya sunnah bagi setiap muslim ketika akan mengambil keputusan ya. Ketika kita bimbang dalam mengambil keputusan, disunahkan untuk sholat sunnah istikharah. Kemudian ketentuan khususnya lebih utama dilaksanakan pada sepertiga malam terakhir seperti sholat tahajud ya. Kemudian sholat 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Kemudian pada rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Dikerjakan dengan suara sirri atau lirih, dan setelah salam membaca doa sholat istikharah. Untuk niatnya, ayo kita susun lagi. Usolli sunnatal istikharati raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kita lanjut ke kategori salat sunnah yang ketiga, yaitu salat sunnah berjamaah atau munfarid ya. Jadi bisa dilaksanakan dengan cara berjamaah maupun sendirian. Yang pertama ada salat sunnah taraweh ya, yaitu salat yang dilaksanakan pada malam hari bulan Ramadan ya, setelah salat isya sampai sebelum fajar. Hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Kemudian ketentuan khususnya tadi ya, boleh dilakukan dengan berjamaah ataupun sendirian. Jumlah rakaatnya 8 atau 20 rakaat ya.
Jadi bukan 11 dan 23, tapi 8 dan 20 rakaat. Kalau melaksanakan 11 rakaat itu berarti 8-nya itu taraweh, 3-nya witir. Kalau 23 rakaat berarti 20 rakaatnya taraweh, 3-nya witir ya. Kemudian dikerjakan dengan suara jahar atau nyaring. Berikutnya sholat sunnah witir ya, yaitu sholat sunnah dengan rakaat ganjil yang dilaksanakan sebagai penutup sholat sunnah. Hukumnya sunnah muakkad, ketentuan khususnya boleh dilakukan berjamaah ataupun sendirian ya. Jumlah rakaatnya ganjil, minimal 1 rakaat dan yang terbanyak adalah 11 rakaat. Kemudian dikerjakan setelah salat isya sampai sebelum fajar. Bisa dipahami ya anak-anak? Tadi untuk niatnya bagaimana? Oke, untuk niat sholat sunnah taraweh, karena meskipun 8 rakaat atau 20 rakaat itu 2 rakaat salam, berarti niatnya usolli sunat tarawehi rakaataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala ya. Kalau sholat sunnah witir niatnya usolli sunnatal witri rakaatan, itu kalau untuk 1 rakaat ya. Mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Bisa dipahami anak-anak? Berikutnya yang ketiga ada sholat sunnah duha, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak, sekitar pukul 7 hingga menjelang sholat duhur ya. Jadi ketika pas saat matahari itu terbit jedul, itu kita dilarang sholat anak-anak ya, harus sudah naik sedikit sekitar 1 tombak. Kemudian sampai menjelang sholat duhur, karena ketika pas waktu duhur tiba itu juga dilarang untuk sholat. Hukumnya sunnah, kemudian ketentuan khususnya boleh dilakukan dengan berjamaah ataupun sendirian. Jumlah rakaatnya mulai dari 2 rakaat sampai 12 rakaat. Dikerjakan dengan suara sirih atau lirih ya. Salat duha ini biasanya sering dikerjakan ya, karena manfaatnya diantaranya bisa memperlancar rezeki ya. Berikutnya yang keempat adalah sholat sunnah tahajud, yaitu sholat sunnah muakkad yang dilaksanakan pada sebagian waktu malam terakhir, yaitu sepertiga malam terakhir ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini yang sering disebut dengan sholat qiyamul lail ya, karena kita sholat pada malam hari tidak ada tendensi apapun selain untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Kalau sholat-sholat sunnah yang sebelumnya biasanya itu ada maksud tujuan tertentu. Tadi misalnya sholat duha untuk memperlancar rezeki, sholat istikharah meminta petunjuk, sholat gerhana karena ada gerhana dan sebagainya ya. Tapi untuk sholat tahajud ini murni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hukumnya tadi ya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Ketentuan khususnya boleh dilaksanakan dengan berjamaah ataupun sendirian. Jumlah minimal 2 rakaat sampai tidak terbatas. Kemudian dilakukan dengan suara sirri atau lirih, dan lebih utama dikerjakan pada sepertiga malam terakhir.
Kemudian yang terakhir ada sholat sunnah tasbih, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan dengan memperbanyak bacaan tasbih, ya. Hukumnya sunnah anak-anak. Ketentuan khususnya boleh dilakukan dengan berjamaah ataupun sendirian. Kemudian jika dilaksanakan pada malam hari, jumlah rakaatnya ada 4 dengan 2 kali salam, ya. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu pada malam hari. Kemudian jika dilaksanakan di siang hari, jumlah rakaatnya ada 4 dan sekali salam, ya. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, membaca tasbih 15 kali, ya. Ketika rukuk, setelah membaca 2 rukuk, membaca tasbih 10 kali. Ketika ideal 10 kali. Sujud pertama 10 kali. Ketika duduk di antara 2 sujud 10 kali. Ketika sujud kedua 10 kali. Nah, ketika akan berdiri untuk rakaat yang kedua, itu duduk dulu anak-anak, ya. Jadi kalau biasanya kan sujud kedua, kemudian langsung berdiri. Ini duduk istirahat dulu dan membaca tasbih 10 kali, baru kemudian berdiri, ya. Kemudian pada rakaat kedua, setelah membaca tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, ya. Tasyahud awal itu jika 4 rakaat sekali salam, ya. Kalau tasyahud akhir itu kalau 2 rakaat salam, itu membaca tasbih 10 kali. Jadi dalam setiap rakaatnya itu jumlah tasbih yang dibaca ada 75 kali. Sehingga jika dilaksanakan 4 rakaat, artinya di situ ada 75 kali 4, yaitu 300 kali bacaan tasbih. Ya. Bisa dipahami anak-anak? Berikutnya adalah hikmah mengamalkan sholat sunnah. Jadi kalau kita mengamalkan sholat sunnah, insya Allah kita akan mendapatkan beberapa hikmah anak-anak. Seperti disediakan jalan keluar dari segala permasalahan, ya. Kemudian bisa menyempurnakan sholat fardu, baik dari segi kekurangan maupun kesalahannya. Kemudian bisa menghapus dosa. Kemudian menambah rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian mendatangkan berkah dan hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Demikian pembelajaran pada kali ini anak-anak. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Sampai bertemu pada program pembelajaran jarak jauh berikutnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.